Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang sebelah selatan maju aja, maju. Iya, selatan maju, utara maju, supaya yang di belakang bisa masuk. Iya. Terus Anda ngadep sini juga boleh, ngadep sana boleh, mau di atas boleh, mau bebas tapi sopan. Silakan ibu-ibu. Jadi yang depannya sudah maju, yang kosong diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang apabila kita mensyukuri nikmat itu, ibu-ibu perhatikan, nikmat yang disyukuri akan kekal. Jadi panjenengan sekarang punya nikmat apapun, merasa bahagia, merasa sehat, merasa tenang, rumah tangga baik-baik saja, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Maka bagaimana caranya supaya nikmat ini sama Allah tidak dicabut? Disyukuri. Ibu-ibu tahu ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Sampai mereka sendiri yang merubahnya. Tahu tidak artinya apa? Allah tidak akan mencabut nikmat dari suatu kaum sampai mereka yang menjadikan nikmat itu pantas dicabut. Itu makna ayatnya, Bu. Jadi kalau panjenengan menjadikan nikmat itu tidak pantas dicabut, maka Allah tidak akan cabut. Tapi ketika panjenengan ketika mendapatkan nikmat tidak bersyukur, maka Allah merasa nampaknya nikmat ini pantas untuk dicabut. Berarti kalau ada nikmat yang dulu kita rasakan sekarang hilang, itu nikmat itu yang menjadikan hilang kita atau Allah? Kita. Kenapa? Karena kita tidak merawat nikmat itu dengan baik. Maka Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah berikan sampai memang kita menjadikan nikmat itu pantas dicabut. Termasuk rumah tangga ya. Dulu bahagia, dulu seneng, dulu tenang, dulu gembira. Kok sekarang bahagia, tenang, seneng, gembiranya hilang? Artinya apa? Kita yang menjadikan bahagia itu pantas hilang, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya biar tidak hilang? Disyukuri dengan benar. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya,
dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, pengajian kita di sore hari ini materinya apa, Bu? Sombong tak terasa. Saya mau tanya, orang sombong itu terasa apa enggak sih? Orang kalau dirinya sombong itu ngerasa sombong enggak? Enggak. Dia bilang, maaf lo ya, ini bukan sombong, ini cuma cerita. Mesti gitu ya. Nah, tolong lo ya, jangan salah paham, nanti dikira saya sombong. Loh, padahal yo memang itulah orang yang sedang sombong. Akhirnya dengan muqaddimah, pembukaan yang mengatakan jangan salah paham lo ya, saya enggak sombong. Nah, itu ciri bahwa yang mau dia ceritakan sesuatu yang menjadikan dia bakal sombong. Atau ucapan, nanti saya dikira sombong, nggak usah wes, nggak usah cerita. Padahal walaupun anda tidak cerita, dengan omongan nanti kalau saya cerita saya dikira sombong, itu sudah menunjukkan bahwa anda sudah sombong. Nah, kira-kira pengajian kita, Bu, 2 jam ke depan yang sekitar itu berapa? 1 jam. Baru di sini tok lo pengajian 1 jam itu. Di mana-mana itu sekarang sudah 1,5 jam. Dan pengajian ba'dal asr itu di Malang, di Kediri dan dimanapun itu mulainya 3:30. Al-Amin, masya Allah. As-Sakinah ini masya Allah. Nyenengke Ustad. Cek gak kakean golek materi ya, maka waktunya dipersingkat. Baik, kita singkat saja ibu-ibu sekalian. Sombong tak terasa. Sekarang begini, secara syariat, hadirin yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, secara syariat sombong itu maknanya 2 dan insya Allah semuanya sudah tahu. Ketika salah seorang sahabat Nabi itu punya sendal yang bagus, sendalnya bagus, bajunya bagus, kalau ibu-ibu jilbabnya bagus, gamisnya bagus, bros yang sak lepek juga bagus. Enggak, atau ini repot ibu-ibu ini, brosnya yang kecil saja cukup itu dibikin besar, tapi topi di sini yang seharusnya besar dibikin kecil. Tahu ada topi kecil di sini, sok-sokan ratu Inggris itu loh, miring ini. Nah, sudah ketika mereka menggunakan pakaian yang bagus, saat itu Nabi Muhammad sedang, silakan masuk panjenengan. Silakan masuk. Apa yang terjadi, Bu? Kebetulan ya, bukan kebetulan ya, memang semua itu kan tentu dengan kehendak siapa? Allah. Itu pas Nabi Muhammad mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Orang yang menyimpan di dalam hatinya setitik debu dari kesombongan. Bayangin, sebesar apa? Debu. Ini rasa-rasanya, Bu, kalau kita selamat luar biasa. Rasul mengatakan sekecil debu saja kalau anda simpan di dalam hati itu tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Saya mau tanya, iblis keluar dari surga karena apa? Itu sudah dikasih contoh sama Allah. Yang sombong di dalam bisa keluar, apalagi yang masih di luar punya sombong kemudian kepingin masuk. Maka Rasul bilang tidak akan bisa masuk surga orang yang menyimpan kesombongan di dalam hatinya walaupun sekecil biji sawi, mithqalu dzarratin min kibr. Sudah, Bu. Sahabat yang tadi merasa sepatunya bagus, gamisnya bagus, kali ini gamis saya rada elek ini, tadi berangkatnya buru-buru, biasanya bagus-bagus loh punya saya. Nuduh orang lain sombong itu ya kesombongan. Jadi menuduh orang lain sombong itu apa? Kesombongan. Ya ini cerita saja biar tidak dikira sombong gitu lah ya.
Kok podo ya? Sudah. Maka sahabat yang pas kebetulan sepatunya bagus, sendalnya bagus, bajunya bagus, gamisnya bagus, kendaraannya bagus, langsung ketakutan Bu, keweden. Maka itulah Bu, kita ini kadang-kadang ya serba salah. Gawe montor elek dirasani wong, ustad kok montori elek. Pakai mobil bagus, sing ngundang kesian ting amplopi piro montore apik koyo ngene gitu loh. Jadi serba salah kita ini ya. Pakai mobil jelek dirasani, pakai mobil bagus lho penake dadi ustad. Kerjane mek ngono tok montore apik. Nah, ini repot. Nah, maka sahabat yang mendapatkan saat itu kendaraannya bagus, mobilnya bagus, sendal semuanya takut. Gara-gara oleh Nabi Muhammad dibilang yang sombong walaupun sekecil debu ndak akan masuk surga. Sekarang saya mau tanya, silakan angkat tangan yang ndak sombong, silakan. Monggo, bismillah. Ndak apa-apa, ndak usah sok tawadhu. Ayo silakan angkat tangan yang ndak sombong. Loh, sombong semua mau masuk surga? Mau? Loh, sombong kok. Saya ulang. Angkat tangan yang tidak sombong, coba. Angkat tangan. Tidak ada. Berarti sombong semua ya. Terus kepingin masuk surga. Rasul kan ngomong kalau sombong tidak bisa masuk. Kok masih kepingin? Nah, sudah. Akhirnya sahabat Nabi Bu merasa kaget. Waduh ya Rasul, kita ini manusia itu normal seneng yang indah-indah, betul apa enggak? Kita suka sepatu kita bagus, kita suka pakaian kita bagus, kita suka jilbab kita pantas, kita suka kalau pas pakai perhiasan itu juga nampak indah. Apakah itu sombong? Apa kata Rasulullah? Oh bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah senang dengan yang apa? Yang indah-indah. Maka Allah itu senang kalau panjenengan sama Allah dikasih nikmat, nikmatnya itu kelihatan. Seneng, wajahnya seger, pakaiannya bagus, suka bantu orang, suka nyumbang orang. Itu Allah seneng. Kenapa? Nikmatku menjadi manfaat. Kelihatan loh kalau orang ini dikasih nikmat. Panjenengan pegel ndak? Kita kasih contoh. Ada orang miskin. Orang miskin, panjenengan lihat kok kesian ya, rumahnya jelek. Panjenengan tanya, ini rumahnya siapa? Ngontrak. Setahun berapa? Setahun 3 juta. Terus panjenengan gini, wes sudah, tidak usah ngontrak ya. Mau ndak tak beliin rumah bagus? Mau, kata dia. Sudah, panjenengan beliin dia rumah bagus, sertifikat atas nama dia. Ternyata rumahnya sama orang miskin tadi nggak dipakai. Panjenengan mangkel apa ndak? Mangkel apa ndak? Mangkel loh. Saya ini bahasa Inggrisnya mernahno. Ngerti mernahno? Apa ya mernahno itu ya? Apa? Mengarahkan, bukan. Mernahno itu tak ewangi gitu loh, tak ewangi sampai soro cek sampean iso duwe omah api. Lah kok wis ditukokne omahe gak gelem di gawe, maka yang ngasih sedih. Kenapa? Nah, begitu pula Allah kasih nikmat buat panjenengan, ternyata panjenengan gak menikmati nikmat itu. Tetep pakaiannya gak pernah ganti, rumahnya gak pernah dicat, makanannya ndak enak terus. Justru sebaliknya, Allah senang ketika nikmat itu tampak dalam diri seorang hamba. Sekarang begini, oh betul ya Rasul, berarti kalau pakai sepatu bagus belum tentu sombong, kecuali dari awal niatnya memang mau pamer, ya enggak? Pakai mobil bagus belum tentu sombong, karena memang dia menggunakan itu dalam rangka mensyukuri apa yang Allah berikan. Terus sombong itu apa? Hati-hati ibu-ibu ya.
Ini sombong secara syariat. Nanti kita akan tunjukkan 3 sombong tak terasa. Hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Yang pertama kata Rasulullah, batarul haq, menolak kebenaran. Itu sombong. Sekarang begini, Mbak, sampeyan Mbak, kalau pengajian itu seharusnya jilbabnya itu yang bagus, yang rapi, yang syar'i. Lu mosok Mbak pengajian kok jilbabnya kelihatan poninya? Coba. Akhirnya karena yang mengingatkan itu dianggap orang miskin. Ah, ngerti apa kamu? Karena yang mengingatkan dianggap orang yang tidak punya kedudukan. Akhirnya peringatan yang baik oleh orang kaya tadi, peringatannya diapain? Ditolak. Itu namanya sombong. Mbak, ayo datang pengajian yuk. Ada pengajian bagus, materinya bagus, ustadznya bagus. Di mana? Di masjid sebelah. No, ndak. Pokok kalau ndak di masjidku, ndak mungkin bagus. Padahal apa yang diceramahkan di masjid yang lain itu juga kebenaran. Hanya gara-gara yang menceramahkan, yang mengundang, yang menyampaikan bukan dari masjidnya, bukan dari kelompoknya, akhirnya ditolak. Itu namanya apa? Sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas. Apa ghamtun nas? Meremehkan manusia. Biasa begini, sampean lu sopo. Nah coba, misalkan ibu-ibu mau ada acara rekreasi bersama, karena pesertanya banyak, ada 7 mobil yang dipakai. Akhirnya biasa di sini mulai ketoro, ya sombong apa gak ketoro. Mbak, aku melok mobilnya sampean yo. Kelamaan. Ini prakteknya begitu. Itu kalau ngelihat Bu, itu mulai ujung jilbab sampai dasar sumur. Sampai nopo tahu numpak mobil api kok muntah. Sampean kena AC mabuk engko. Ojo wis numpak pickup ae. Yo coba. Ini sama meremehkan manusia. Atau begini, pengajian seperti ini, banyak, bukan cuma di Pari, di mana-mana podo ae. Lungguh itu dip-dipan nggon. Lek lungguhe gak sak grup, empane. Gak atus. Gitu. Nah, ini meremehkan siapa? Ini namanya apa? Sombong. Atau mertamu ke rumahnya orang, ketika disuguhi gelasnya diginiin dulu, roto amis. Ayo, ini namanya apa? Meremehkan manusia. Atau dia tidak mau kumpul dengan orang-orang yang tidak sekufu dengannya, karena dia menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Nah, maka ini sombong secara syariat. Nomor 1, menolak kebenaran. Nomor 2, meremehkan manusia. Apa hukumannya? Tidak akan masuk surga. Maka salah satu doa kita apa Bu? Di antara zikir pagi dan petang, kita minta perlindungan kepada Allah dari sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesombongan. Nah, sekarang apa sih sombong yang tak terasa itu? Minimal ada 3. Ayo Kak, saya toleh tulis saya. Minimal ada berapa? 3 sombong yang tidak terasa. Nomor 1, minta senantiasa
dispesialkan. Minta senantiasa apa? Dispesialkan. Jadi minta senantiasa di nomor satukan, minta senantiasa minta senantiasa diutamakan. Kalau dia datang harus dikasih kursi yang paling depan. Kalau dia datang harus disambut mulai depan pintu. Kalau dia datang MC harus diem dulu baru selamat datang kepada Bapak pemilik Masjid Al-Amin yang kita cintai, padahal telat. Nah, minta senantiasa dispesialkan, diutamakan, dinomor satukan, walaupun dia tidak meremehkan orang lain, tapi perasaan minta spesial ini contoh. Ibu-ibu tahu enggak kenapa sih iblis itu kok enggak mau sujud sama Nabi Adam? Ayo, kenapa? Merasa nomor satu. Nomor dua apa lagi? Merasa bahan dasar penciptaannya lebih baik dibanding bahan dasar penciptaan Nabi. Iblis diciptakan dari apa? Nabi Adam diciptakan dari apa? Sampai iblis mengatakan ana khairun minhu, saya lebih spesial dibanding dia, saya lebih utama dibanding dia, saya lebih keren dibanding dia. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah. Nah, karena merasa spesial itu, akhirnya iblis nolak sujud kepada siapa? Nabi Adam. Sombong atau bukan? Tak kasih cerita. Banyak orang tidak merasa loh Bu, sombong itu Bu. Ketika dia turun dari mobil, masuk ke suatu majelis taklim, ternyata gak ono sing nyambut. Itu langsung, mulai gak ono sing ketok, begitu. Dan itu beberapa kali kejadian. Turun dari mobil, masuk ke majelis taklim, ternyata tidak ada orang noleh sama dia sedikit pun. Orang tidak dibikin heboh dengan kedatangannya. Akhirnya dia merasa apa? Kecil hati. Loh, kok ternyata saya nggak disambut? Loh, kok ternyata saya nggak direken? Saya pernah pengajian di Muhammadiyah Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Ahad pagi. Saya datang. Nyetir sendiri waktu itu. Saya berangkat jam 3 malam dari Kasembon. Berangkat. Apa yang terjadi hadirin? Sampai tempat karena subuh ya cepet. Sampai tempat pas adzan subuh. Sudah saya sholat subuh di masjid yang nanti saya ngisi. Tidak ada yang kenal sama saya. Saya pura-pura batuk. Baju tak rapiin, kopiah tak puter, tak delok sopo imame, sopo sing adzan. Sudah, sampai selesai sholat gak ada yang kenal. Wes mau wangkel Bu, kurang ajar. Ustadz terkenal kok di sini nggak dikenal. Sudah masuk mobil saya, belum. Jangan dijawab dulu. Astagfirullahaladzim. Ini saya mau cerita, sudah kan? Sudah. Saya masuk mobil, saya pindah mobil saya kira-kira 500 meter dari masjid itu, saya tidur. Kan waktu itu subuhnya masih cukup malam, jadi saya masih punya kesempatan tidur itu kira-kira setengah jam sampai 40 menit. Tidur saya di mobil. Menjelang pukul 6, saya balik ke masjid tadi, saya ke kamar mandi, cuci muka, ganti pakaian, saya nunggu di masjid. Tidak ada orang satu pun jam 6.00. Jam 6 pas. Padahal pengajian Ahad pagi. Biasa jam berapa Ahad pagi? Jam 6. Saya lihat. Saya lihat alamat lagi. Ojo-ojo keliru. Betul nih. Sudah, diam saya. Jam 6.10 datang satu orang. Dung. Ustadznya ya?
Saya mau jawab enggak, ini ya gaya ustadz kan, jenggot, gamis, kan. Maksud saya gak ngaku ustadz, nanti dikira malah sombong ya. Saya bilang, siapa lagi kalau bukan saya? Wes. Enggak. Saya bilang, iya pak. Terus saya tanya, bapak takmirnya? Iya, saya yang jaga masjid ini. Yang ngundang ustadz saya. Muangkel jurune hati. Loh, sampai sing ngundang kok mang subuh gak kenal bi aku. Sudah, saya tanya, kok belum mulai pak? Di tempat kami di Pare Ahad pagi pukul 6 dan undangan panjenengan pukul 6 sampai pukul 8. Oh tidak ustadz, di sini jam 7 baru mulai. Ibu, engkau pengajian tak sikat sampean sak masjid. Sudah muncul kesombongan. Saya datang adzan subuh, tidak ada yang kenal. Saya masuk ke masjid jam 6 kurang 5, jam 6.00 belum ada orang. Jam 6 lewat 10 orang datang, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Dibilang, oh di sini jam 7. Jurune hati apa? Deloken sampean. Nanti pengajian tak oncei sak kulit-kulitin tek. Sudah bu, waktu pengajian saya mulai inget, astagfirullah Rifki koniku sopo. Saya mulai eling, astagfirullahaladzim, kok muncul perasaan ingin dispesialkan, kok muncul perasaan kalau kita datang harus disambut, kok muncul perasaan kalau kita duduk harus ada orang dampingi diajak ngobrol, kok muncul perasaan kalau telat orang lain kita marah, tapi kalau kita yang telat seakan-akan kita toleran. Ngerti ndak? Akhirnya mulai kutuk, wis ndak usah wis iki mang niat wis rusak, ditambahi sombong. Nah, ada satu kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadirin sekalian kejadiannya, pemirsa Madani TV dimanapun anda berada? Ada seorang laki-laki dalam satu riwayat masuk ke Masjid Nabawi, masuk dia. Ketika dia masuk ibu-ibu, Rasulullah lihat. Sudah, apa yang terjadi? Setelah laki-laki itu duduk, sama Rasulullah dipanggil, tapi ingat, karena ini hadis berbicara tentang aib, maka namanya sama Nabi Muhammad tidak disebut. Namanya apa? Tidak disebut. Tidak boleh kan? Nanti khawatir membongkar aib. Sudah, Rasul bilang begini, ai ya hadza, orang ini, kata Rasulullah. Dipanggil apa? Ya hadza, wahai orang ini. A anta law dakhaltal masjid sya'arta annaka khairun min haula. Saya mau tanya, kata Nabi Muhammad, apakah tadi waktu kamu masuk masjid itu di dalam hatimu ada perasaan kamu lebih baik dibanding yang sudah ada di masjid? Dan laki-laki itu jujur, dibilang, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Apa Rasulullah bilang? Pantes tadi waktu kamu masuk, saya lihat di wajahmu itu ada pantulannya setan. Ada apa? Pantulannya setan. Gara-garanya apa? Ketika dia masuk, dia itu masuk wes koyok sing apa? Saya lebih bagus daripada kalian semua. Merasa lebih spesial dibanding orang lain. Mungkin karena dia ketua tak. Ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar, nanti setelah aku meninggal, kamu cari satu orang namanya Uwais ibnu Amir al-Qarni. Dia dari Yaman. Di punggungnya dia ada tanda. Dia punya seorang ibu dan dia baik banget sama ibunya, top sama ibunya. Kalau kamu ketemu sama dia Umar, mintalah kepadanya untuk memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Saya mau tanya bu, Umar itu kan sahabat Nabi, ya kan? Bahkan dia termasuk mertuanya Nabi Muhammad, karena putrinya Umar menikah dengan siapa?
Rasulullah. Siapa nama putrinya Umar yang menikah dengan Rasulullah? Bu, siapa namanya putrinya Sayyiduna Umar yang nikah sama Rasulullah? Ini grup senam ya? Ini grup apa? Grup TikTok? Grup apa ini? Namanya siapa? Hafsah. Sudah. Dan itu laki-laki yang Rasul ceritakan kepada Umar yang namanya Uwais Al-Qarni, itu bukan sahabat, dia seorang tabi'in. Seorang apa? Tabi'in. Dan dalam akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, sahabat lebih mulia dibanding tabi'in. Tapi kali ini sahabat yang mulia sekelas Umar disuruh minta doa kepada seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Sudah, ketika Umar jadi khalifah, setiap ada rombongan haji dari Yaman, negerinya Uwais Al-Qarni, Umar tanya, di rombongan kalian ada Uwais enggak? Enggak ada. Tahun depan lagi ada Uwais enggak? Enggak ada. Tahun depan lagi ada Uwais enggak? Dan ketemunya di akhir kepemimpinan Umar. Sudah, ada rombongan dari Yaman, sama Umar ditanya, afikum Uwais? Di rombongan kalian ada ndak yang namanya Uwais? Min Murad, dari qabilah Murad. Min Qarn, dari qabilah Qarn. Ada ndak kata Umar? Dibilang sama kepala rombongannya apa? Ya Amirul Mukminin, la narfa'u ilaika Uwaisan illa rajulun fihi jinnah taraknahu ala naqatina ala arba'ati dananir. Umar, kami ada orang namanya Uwais, tapi tidak pantas kalau ketemu sama panjenengan, karena Uwais yang ikut kami itu Uwais yang menurut kami sedikit gila, dan kami tinggalkan dia tukang jaga unta. Jadi tukang apa? Jaga unta. Dibayari berapa? 4 dinar. Maka coba Umar cari yang lain lah, jangan Uwais. Kalau Uwais tidak pantas ketemu kamu. Kata Umar apa? Wes, saya tidak peduli. Sudah, Umar datang kepada Uwais, dilihat ciri-cirinya, ditanya, kamu punya ibu? Punya. Buka punggungmu, dibuka ada tandanya. Apa kata Umar? Kamu ini wasiatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Saya disuruh kalau ketemu kamu, disuruh kamu memintakan ampun kepada Allah untukku. Uwais nangis. Apa kata Uwais? Ya Amirul Mukminin, saya siapa? Engkau siapa? Engkau sahabat Nabi, engkau mertuanya Nabi, dan sekarang engkau khalifah. Lah aku ini tukang parkir njogo unta. Masa saya doain kamu? Lihat Bu, orang kalau betul-betul mulia, dia merasa dirinya masih belum mulia. Tapi sebaliknya, kalau orang merasa spesial, merasa lebih dibandingkan orang lain, merasa pengen senantiasa diperhatikan, merasa senantiasa pengen diutamakan, itulah sombong yang terselubung. Paham? Nomor 1. Jadi Bu, kalau panjenengan masuk ke majelis taklim, terus panjenengan tole-tole, ono sing wasni gak? Terus ternyata gak enek sing wasni, langsung jajane di joko situ lebok nitas, blung. Terus lewat depan, masuk pintu sama panitia dikasih kue lagi, nggih matur suwun. Oh ini nyolong kalau ini bukan ya, ini bukan sombong ini. Nah, maka ketika panjenengan masuk tidak ada orang lihat, panjenengan merasa ya apa sih, dan sudah ngepol begini kok tidak ada yang lihat. Ini untuk pengajian As-Sakinah, saya ke salon sudah seminggu yang lalu loh. Hari pertama benak nih alis, hari kedua ngandel nih lambe, hari ketiga mancung nih irung, hari keempat gedek nih meripat, hari kelima ngenceng nih kuping, hari keenam bleaching, hari ketujuh rebonding. Datang ke alamin gak nek sing wasni,
Nah, hati-hati, itu sombong yang tidak terasa. Nomor 2. Apa, Bu, sombong yang tidak terasa itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Nomor 2, sombong yang tidak terasa itu adalah tidak mau menerima usulan, masukan dari orang lain. Itu namanya apa? Sombong. Sora iso. Pokok lek masjid iki sakit ternyata. Pokok lek masjid iki kudu aku. Pokok lek urusan pembangunan kudu aku. Pokok lek urusan kurban kudu aku. Pokok lek urusan golek khotib kudu aku. Pokok lek urusan tuku lho kok mali kabeh. Lala aku kabeh jadinya ya. Dia tidak mau menerima usulan dari orang lain. Dia menganggap usulannya adalah yang terbaik. Sombong apa enggak? Akhirnya orang lain mangkel enggak sama dia. Lah terus rapat buat apa? Lho panjenengan ngundang saya untuk rapat. Saya usul cuma didengarkan, tampung. Terakhir sudah ya, kita putuskan ya. Ternyata usulannya dia yang diputuskan loh. Terus usulannya beliau tadi diapain? Ya kayak pantes-pantesan, mosok keputusan gak enek rapati. Nah ini orang yang tidak mau menerima usulan orang lain itu sombong tidak terasa. Dia menganggap usulannya pasti yang terbaik. Dia menganggap pemikirannya pasti yang paling keren. Dia menganggap hasil pikirannya dia pasti yang paling pas. Itu namanya sombong tidak terasa. Tak kasih contoh. Mau contoh apa enggak? Mau? Bayar. Begini contohnya, Bu. Sombong yang tidak terasa ya. Enggak mau nerima usulan orang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan perang, ini sudah siap perang, Bu. Siap sudah, pasukan perang sudah siap. Dan sudah sampai di medan perang. Saat itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasukan itu di belakangnya sumur air. Jadi ini sumur, sumur. Pasukannya ditaruh di mana? Belakangnya. Sudah, semua sahabat tidak berani protes karena yang ambil keputusan siapa? Nabi Muhammad. Menurut mereka usulannya Nabi Muhammad pasti keren, pasti baik, pasti benar. Ternyata salah seorang sahabat itu angkat tangan, ya Rasulullah, hadza ra'yun am hadza wahyun, ya Rasul, keputusan meletakkan pasukan di belakang sumur ini pendapat pribadi panjenengan atau ini merupakan wahyu dari Allah? Kalau wahyu, wes kami tidak mungkin protes karena keputusan Allah pasti yang terbaik. Tapi kalau cuma pendapat, saya punya pendapat yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Hadza ra'yun. Ini saya menempatkan pasukan di belakang sumur, ini pendapat saja. Apa kata sahabat tadi? Kalau begitu ya Rasul, boleh enggak saya usul? Apa kata Rasulullah? Kasih usulan kamu. Pasukan letakkan di depan air. Letakkan di depan sumur. Tujuannya apa? Supaya kalau nanti pasukan musuh kehabisan air, mereka tidak bisa punya air. Dan air ini salah satu komoditi yang paling vital. Akhirnya Rasulullah manut apa enggak? Nurut. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling tidak sombong, yang paling tawadhu.
Maka walaupun usulan itu muncul dari seorang sahabat, Rasulullah tidak malu. Contoh yang lain mau? Rasul nerima usulan dari istri. Istri ini boleh usul sama suami. Panjenengan kalau usul sama suami diterima apa ndak usulannya? Wong wedok melok ngomong, meneng. Ini urusan laki-laki. Digituin. Ndak tenane. Jangan curhat di sini. Nanti ada acara khusus curhat dong Ustadz. Coba kalau perempuan usul, kadang-kadang suami bilang apa? Sudah, perempuan tidak usah ikut-ikut. Ini urusan laki-laki. Malgu. Tidak benar ini. Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Mekah untuk melakukan haji, sama orang kafir Quraisy ditolak, betul tidak? Sampai keluar yang namanya perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Tahu? Keliru maneh. Tahu? Allahu Akbar. Ustadz Hatta, tolong Ustadz Hatta. Ini dilaporkan Ustadz Hatta, keren ini. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Sudah. Apa di antara perjanjian Hudaybiyah itu? Umat Islam tahun ini tidak boleh masuk Mekah, tapi bolehnya tahun depan. Sudah kata Rasulullah, ya sudah, wong sudah pakai baju ihram. Apa yang terjadi, Bu? Rasulullah ngomong sama para sahabat, wes sahabat, kita hajinya tahun depan, tapi tahun ini pahala dapat. Terus bagaimana? Potong binatang kurban kalian atau binatang sembelian kalian dan cukur rambut kalian, tahallul, ya enggak? Apa yang terjadi? Sahabat satu orang pun tidak ada yang nurut, tidak mau. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasul, perang ae wis. Aduh, melaku aduh-aduh lah kok mulih. Perang aja, mati-mati sudah, mati syahid. Wong kata panjenengan kita kalau mati dijamin masuk, kenapa pulang? Rasul bilang enggak. Sembelih binatang kalian, cukur rambut kalian. Tidak nurut sahabat Nabi. Rasulullah merasa apa? Gimana ya sahabat kok enggak nurut? Akhirnya Rasulullah sedikit merasa enggak enak hati. Masuk ke tenda. Tendanya siapa? La haula wala. Iki memperlambat pengajiannya begini-begini loh. Wes gak usah tak takoni, wis langsung tak jawab aja ya. Masuk ke tendanya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi yang cerdas kayak panjenengan gini loh, masya Allah. Oh yang tanya putrinya Umar yang nikah sama Nabi Muhammad tahu, masuk tendanya siapa tahu. Oh ini masya Allah, memang luar biasa. Iya, tak latih sombong dikit ya. Sudah masuk tendanya Ummu Salamah. Ummu Salamah perempuan cerdas, ngelihat wajah suami kok nampaknya kurang seneng ini, ditanya, "Mabaluka ya Rasulullah?" Suamiku, ada apa sih? Kok nampak wajah kamu kurang ceria? Lihat Bu. Jadi istri itu tidak perlu suami ngomong juga kudu ngerti. Sebaliknya juga sama, si suami ngelihat wajahnya istri harus ngerti ini wajah kepingin apa gitu loh. Masuk kumpul 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, masa tidak ngerti aja kan? Rasulullah bilang apa? Begini Ummu Salamah, itu loh kaummu itu loh tidak nurut sama saya. Kenapa? Saya suruh sembelih kurbannya mereka tidak mau, saya suruh cukur rambutnya mereka tidak mau. Apa kata Ummu Salamah? Mau tidak dengerin omonganku? Kata Rasulullah, ya mau. Nerima usulan dari orang lain, padahal dia perempuan dan istrinya. Apa usulanmu? Gini ya Rasul, mereka itu ngelihat perbuatanmu, bukan mendengarkan omonganmu. Terus bagaimana? Keluarlah engkau, sembelihlah kambingmu, maka mereka akan sembelih kambing mereka. Keluarlah engkau, cukurlah rambutmu, maka mereka akan mencukur rambutnya. Betul Bu, nurut sama istri selamat ternyata. Itu maka para suami dengerin ya, kalau pengen selamat nurut sama siapa? Istrinya siapa? Sudah Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam, kurbannya disembelih. Para sahabat Nabi Bu
rebutan pisau untuk nyembelih kurbannya. Rambutnya dicukur sampai dikatakan itu rebutan pisau cukur seperti orang mau perang. Saking mereka kepingin cepet-cepet nyamai siapa? Rasulullah. Ini amalannya Nabi Muhammad yang ditiru oleh para sahabat. Hasil usulannya siapa? Nah, maka orang kalau tidak mau nerima usulan orang lain itu sombong tapi gak kroso. Dia sombong. Sekarang lihat ayatnya, Bu. Surat Ali Imran ayat 159. Tulis. Surat Ali Imran ayat 159. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, apa ayatnya? Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka karena rahmatnya Allah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa lembut kepada mereka. Jadi lembut itu karunia dari siapa, Bu? Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau Anda keras dan kasar, maka mereka akan pergi tidak mau menyertai kamu. Terus Allah bilang apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka apa? Musyawarah. Nah, karena ngajak orang musyawarah, nerima pendapat mereka, itu menghilangkan kesombongan. Sekarang yang terakhir, apa sombong tak terasa, Bu? Ini wakeh. Nah, ini juga podo. Apa sombong tak terasa itu? Sombong terselubung, enggan. Tulis, enggan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, mosok perlu didikte. Enggan memaafkan kesalahan orang, itu sombong tapi tidak terasa. Ustadz tidak tahu dia ngerebut suami saya. Tidak sakar, gak usah banter. Ustadz tidak tahu. Ustadz enak ceramah, yang sabar, maafkan, nanti Allah akan ganti dengan pahala besar. Enak Ustadz ngomong gitu. Ustadz tidak tahu. Dia itu Ustadz menghina saya di depan mertua saya. Ustadz tidak tahu. Dulu waktu masih saya miskin Ustadz, saya ke rumahnya diteriakin, hei wong melarat, lapo nang omahku. Sakit Ustadz, di sini dalam banget Ustadz. Saking jerone sampai memaafkan terasa berat. Ingat, Bu, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, ternyata dia orang yang sombong. Angkat tangan, mana orangnya? Ayo, tonggo teparo iku lho, sebelah rumah, dimaafin ndak? Ayo coba. Itu loh yang dulu pernah kredit jilbab bayar 7 ngakunya 10. Coba sudah dimaafin atau belum? Belum. Kenapa ndak mau memaafkan? Kok nyimut? Ngerti kok nyimut? Kok pena eram? Nah, ngomong kok pena eram itu karena sombong atau tidak? Nah, kenapa saya harus maafin dia? Emang dia siapa? Sombong bukan?
Loh, kok enak minta maaf? Kamu kira enteng saya melupakan kesalahan kamu? Sombong apa enggak? Sombong. Tak kasih cerita. Tulis surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Ayat berapa? 27. 22 sombong, baru salah sak kecap. 22. Surat An-Nur ayat berapa? 22. Ini ada ceritanya, Bu. Begini ceritanya. Surat An-Nur ayat yang ke-22 ini menceritakan sama kita kisahnya Abu Bakar. Itu begini, Abu Bakar kan punya putri yang namanya Ibunda Aisyah, iya enggak? Yang akhirnya nikah dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muncul satu kejadian yang namanya apa? Muncul satu kejadian yang namanya Hadithul Ifki, kejadian fitnah terhadap Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah dibilang apa? Selingkuh. Na'udzubillah min dzalik, padahal beliau wanita suci. Sudah sedih Rasulullah, tidak dapat jawaban dari Allah selama 40 hari. Abu Bakar tidak berani keluar rumah. Apa? Mosok putrinya Abu Bakar nikah dengan Rasulullah, lah kok melakukan perbuatan hina semacam itu? Abu Bakar tidak berani keluar. Keluar ke masjid, balik, masjid, balik, masjid, tidak kemana-mana Abu Bakar. Sudah selama 40 hari tidak ada jawaban dari Allah. Baru setelah 40 hari sama Allah dijawab. Yang jawabannya itu menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah suci dan dia korban fitnah. Ibu-ibu tahu, ternyata yang melakukan fitnah itu bukan orang lain. Misanan, sepupunya Abu Bakar. Sepupunya siapa? Abu Bakar. Orangnya miskin, makan, minum, pakaian, kebutuhan sehari-hari yang mencukupi Abu Bakar. Namanya Mistah. Namanya siapa? Mistah. Melarat, kerabat dekat, makan, minum, pakaian, kebutuhan sehari-hari dicukupi sama Abu Bakar. Sekarang putrinya Abu Bakar diapain? Difitnah. Kalau panjenengan jadi Abu Bakar, Mistah enaknya diapain? Digigit. Gigit. Diapain? Dibakar mungkin ya. Abu Bakar, Bu, marah, Bu. Mangkel Abu Bakar. Ya, normal apa enggak? Normal. Tapi kan Abu Bakar oleh Allah dibimbing ya. Akhirnya apa? Abu Bakar bersumpah. Apa sumpahnya? Mistah keterlaluan. Mulai hari ini saya tidak akan memberi apapun kepada Mistah. Keluwen jarne, ngelak jarne, butuh duit babahno, pokoknya gak tak reken. Biarin keterlaluan Mistah. Sudah. Abu Bakar kecewa. Kamu ini saudara dekat, makananmu aku beri, minumanmu aku beri, pakaianmu aku beri, kebutuhanmu aku beri. Lah kok sekarang anakku kamu dalang apanya? Fitnahnya. Setelah itu berjalan beberapa waktu, Allah mengingatkan Abu Bakar supaya tidak sombong. Sekarang gini dulu, pelan-pelan. Kenapa sih tidak mau memaafkan orang lain itu termasuk sombong? Kenapa? Ayo. Kenapa, Bu? Tidak mau maafin orang lain itu kok dibilang sombong? Kenapa? Nomor satu, jazakillah khair, barakallahu fiik, terima kasih, betul. Karena Allah saja maha pemaaf. Yang kedua, ayo. Mosok 2000 orang tidak ada yang bisa jawab ini. Nomor dua, Bu, karena Anda nggak tahu diri. Ketika Anda itu tidak mau memahami kesalahan orang lain, seakan-akan Anda menganggap bahwa aku pun tidak pernah bersalah. Sekarang saya mau tanya, panjenengan pernah salah enggak?
Oh, tidak pernah. Ibu-ibu pernah salah? Tidak pernah. Katanya perempuan tidak pernah salah. Bener terus kan? Masya Allah. Kita pernah salah kan? Pernah. Loh, terus kenapa ketika yang salah itu orang lain kita tidak toleransi? Padahal kita juga sering berbuat. Berarti sombong apa enggak? Sombong. Yang pertama, loh Allah saja memaafkan kok, masa kita tidak? Loh, kita loh juga sering salah. Yang ketika kita salah, kita kepingin orang lain juga memaafkan. Sekarang kenapa ketika yang salah orang lain kita tidak mau maafin? Sombong. Maka sama Allah diingatkan, surat An-Nur ayat berapa tadi? 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي قُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apa artinya? Tidak pantas, kata Allah, orang-orang yang memiliki kelebihan, orang-orang yang memiliki keluasan rezeki, tidak pantas kalau mereka itu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, tidak akan memberi bantuan kepada orang miskin, dan tidak akan memberi bantuan kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. Terus Allah bilang apa? Hendaknya kamu memaafkan dan hendaknya kamu berlapang dada. Bukankah kamu ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar ngerti, Bu. Oh, ini ayat nyindir saya ini. Apa yang terjadi? Saya mau dimaafkan sama Allah karena Allah menawarkan. Bukankah kamu mau dimaafkan? Mau. Terus bagaimana caranya? Ya maafkan orang lain. Apa yang terjadi, Bu? Abu Bakar datang ke rumahnya Mistah, bawa makanan, bawa uang, bawa pakaian. Diketuk, tuk tuk tuk. Kata Mistah, siapa? Abu Bakar bilang, Abu Bakar. Mistah bilang apa? Abu Bakar, kalau kamu datang mau marah-marah, saya tidak mau bukain pintu. Saya capek seharian terus dimarahin sama orang. Apa kata Abu Bakar? Enggak kok, saya datang justru mau minta maaf. Kaget Mistah, yang salah siapa, yang minta maaf siapa? Dibuka. Terus Mistah tanya, loh kamu salah apa kok kamu mau minta maaf Abu Bakar? Dibilang apa? Saya tadi sempat bersumpah tidak mau bantu kamu. Ternyata menurut Allah itu tidak benar, maka saya minta maaf, saya kembali akan bantu kamu. Coba lihat, Abu Bakar sombong apa enggak? Karena dia tidak sombong, maka dia berlapang dada memaafkan orang lain. Nah, berarti ini 3, Bu ya. Sombong tidak terasa. Nomor 1, kepingin senantiasa diutamakan, datang harus disambut segala macam. Nomor 2, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nomor 3, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang penutup, apa keutamaannya kalau kita tidak sombong? Orang yang tidak sombong namanya apa? Tawadhu. Namanya apa? Tawadhu. Orang yang tawadhu oleh Allah derajatnya bakal diangkat. Orang yang tawadhu, rendah hati, dia tidak mau pamer, tidak mau unjuk gigi, dia tidak mau senantiasa diutamakan, itu justru sama Allah bakal dimuliakan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat artinya apa? Surga. Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang ketika di dunia tidak merasa besar, tidak merasa mulia, tidak merasa spesial, tidak merasa tinggi, itu sama Allah dijamin masuk surga. Nah, maka karena sombong tidak bisa masuk surga, berarti kalau kepingin masuk surga ada jaminan dari Allah, jangan sampai sombong.
Nah, kalau sombong yang jelas, insya Allah aman. Meremehkan manusia, ndaklah insya Allah ya. Kemudian menolak kebenaran, ndaklah. Wong kita ngaji cari apa? Kebenaran. Tapi yang terselubung ini yang hati-hati. Nomor satu, kepingin senantiasa dimuliakan. Nomor dua, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nomor tiga, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu hadirin sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma